Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Divino Pria SPD, calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Di sini saya akan memaparkan modul 3.1.A.7. Sebagai pemimpin pembelajaran, maka saya akan berusaha untuk mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang saya dapatkan di program guru penggerak ini di sekolah atau lingkungan saya melalui beberapa langkah, yaitu saya akan menyusun rencana program guru penggerak yang akan saya laksanakan di sekolah. Saya akan mengkomunikasikan dengan kepala sekolah untuk menyampaikan program-program yang sudah saya susun tersebut. Saya akan membagikan apa yang sudah saya dapatkan untuk program guru penggerak ini di komunitas praktisi di sekolah saya. Sebagai kegiatan pengimbasan kepada rekan-rekan guru, saya akan mengajak teman sejawat saya di sekolah untuk berkolaborasi dalam menerapkan prinsip-prinsip pengambilan keputusan yang efektif ini sesuai apa yang sudah saya pelajari. Di modul 3.1, ketika saya berada dalam situasi dilema etika maupun bujukan moral yang saya alami, maka dalam mengambil keputusan harus berdasarkan pada keempat paradigma dilema etika, ketiga prinsip dilema etika, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Langkah-langkah awal yang akan saya lakukan untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran adalah sebagai berikut. Saya terlebih dahulu akan menganalisis dan menentukan apakah masalah yang saya hadapi termasuk ke dalam dilema etika atau bujukan moral. Saya menentukan paradigma apa yang ada pada permasalahan tersebut. Paradigma yang terjadi pada situasi dilema etika bisa dikategorikan sebagai berikut, yaitu individu lawan masyarakat, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang. Saya akan menentukan prinsip yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan. Prinsip-prinsip yang dimaksud yaitu prinsip berpikir berbasis hasil, prinsip berpikir berbasis rasa peduli, dan prinsip berpikir berbasis peraturan. Saya akan menguji keputusan yang saya ambil melalui 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Menentukan nilai-nilai yang bertentangan pada permasalahan yang sedang dihadapi. Menentukan siapa saja yang terlibat dalam situasi tersebut. Menentukan fakta-fakta yang relevan dalam situasi tersebut. Pengujian benar lawan salah dalam situasi tersebut. Melakukan uji legal, yaitu menentukan apakah ada aspek pelanggaran hukum. Melakukan uji regulasi, yaitu menentukan apakah ada pelanggaran peraturan atau kode etik profesi dalam kasus tersebut. Melakukan uji intuisi, yaitu menentukan apakah ada yang salah dalam situasi tersebut berdasarkan perasaan dan intuisi. Melakukan uji publikasi, yaitu menguji perasaan bila keputusan yang diambil dipublikasikan di halaman depan kos. Saya akan menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran ketika saya dihadapkan pada situasi dilema etika yang memerlukan pengambilan keputusan yang mampu mengimbangi antara dua pihak dan dua opsi yang ada dengan pilihan yang tepat dan efektif sehingga tidak merugikan salah satunya dan membuat orang-orang di lingkungan saya merasa nyaman dan tenang. Jika hari ini, besok, minggu depan, ataupun hari-hari selanjutnya saya dihadapkan dengan masalah dilema etika, maka saya akan menerapkan
langkah-langkah pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip dilema etika, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Harapan saya tentunya ketika saya dihadapkan pada situasi dilema etika, saya dapat melakukan pengambilan keputusan dengan menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip dilema etika, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, saya tentu tidak bisa sendiri, karena saya juga masih belajar bagaimana menerapkan ilmu pengetahuan baru ini dan masih harus terus berlatih dalam mengambil keputusan berdasarkan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip dilema etika, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Oleh karena itu, saya membutuhkan rekan sejawat yang juga rekan sesama calon penggerak sebagai tempat teman diskusi untuk menganalisis dan menentukan apakah langkah-langkah yang saya ambil telah tepat dan efektif. Saya juga meminta input dan bantuan dari kepala sekolah dan anggota praktisi yang ada di sekolah untuk berdiskusi dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, itulah tadi rangkaian tugas demonstrasi kontekstual. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka belajar. Guru bergerak Indonesia maju.